Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi kita lanjutkan materi kita ya, masih di bab 3 polinomial. Jadi hari ini kita akan membahas pembagian polinomial dengan skema Horner. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang pembagian polinomial dengan cara bersusun. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan skema Horner? Oke, kita langsung simak aja. Jadi hari ini kita bahas dengan skema Horner ya. Nah, sebelum kita bahas tentang skema Horner untuk pembagian polinomial, nah, kalian perhatikan dulu soal berikut. Nah, tentukan hasil dan sisa pembagian polinomial 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 4x kurang 1 oleh x kurang 2. Nah, jadi ini kita selesaikan dengan metode atau cara bersusun ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu polinomialnya. Nah, kita buat pembagian seperti ini, dibagi oleh x kurang 2. Nah, ingat caranya. Jadi kita hilangkan satu persatu suku-suku dari polinomial ini. Jadi kalau kita mau hilangkan 3x pangkat 4, maka kita harus munculkan 3x pangkat 4. Caranya gimana? Nah, ini kita bagi dengan pangkat tertinggi dari pembaginya. Jadi 3x pangkat 4 kita bagi dengan x. Jadi 3x pangkat 3. Kita kalikan 3x pangkat 3 ini dengan x kurang 2. Jadi 3x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3. Nah, ini kita kurangi. Jadi ini kita peroleh ini 0 ya, habis min x pangkat 3 dikurangi negatif 6x pangkat 3. Jadi tinggal 5x pangkat 3. Tambah 2x kuadrat tambah 4x dikurangi 1. Nah, sekarang kita mau hilangkan 5x pangkat 3. Berarti kita bagi x tambah 5x kuadrat. 5x kuadrat kali x kurang 2. Kita peroleh 5x pangkat 3 dikurangi 10x kuadrat. Nah, ini kita kurangi. Maka ini habis 0. Berarti 2x kuadrat dikurangi negatif 10x kuadrat. Jadi 12x kuadrat. Tambah 4x dikurangi 1. Kita hilangkan 12x kuadrat, berarti bagi x kita dapatkan 12x. 12x kita kali dengan x kurang 2, jadi 12x kuadrat dikurangi 24x. Nah, ini kita kurangi, maka ini habis 0, 4x dikurangi negatif 24x, jadi 28x dikurangi 1. Nah, 28x kita bagi dengan x, jadi kita dapatkan 28. Jadi 28 dikali x kurang 2. 28x dikurangi 56. Nah, ini kita kurangi. Jadi ini 28x dikurangi 28x 0 ya. Jadi min 1 dikurangi negatif 56. Kita dapatkan 55. Nah, jadi kita dapatkan hasil pembagiannya itu adalah 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 12x tambah 28. Dan sisanya adalah 55. Ya kan? Oke. Nah, sekarang soal yang lainnya. Tentukan nilai dari fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 untuk x sama dengan 2. Nah, ini kita menentukan nilai polinomial dengan menggunakan skema Horner. Masih ingat ya caranya? Jadi langkah pertamanya itu kita ambil koefisien dan konstantanya. Seperti ini. Ya, 3, min 1, 2, 4, min 1. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita buat skemanya seperti ini. Karena diminta untuk x sama dengan 2, kita tuliskan 2 di sini. Nah, ini ditambah ya. Pertama langkahnya 3 ini kita turunkan. 3 kali 2, 6. Min 1 tambah 6, 5. 5 kali 2 itu 10. 2 tambah 10, 12. Kali 2, 24. 4 tambah 24, 28. 28 kali 2 itu adalah 56. Min 1 tambah 56 itu 55. Nah, 55 ini adalah F2-nya atau hasil dari fx untuk x sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. 55 ini sama dengan sisa pembagian dari 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 4x kurang 1 oleh x kurang 2. Sama ya. Nah, jadi polinomialnya sama ya. Cuman ini dibagi oleh x kurang 2. Kalau yang ini diminta nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Itu. Nah, sama sisa pembagiannya. Nah, perhatikan lagi elemen-elemen atau nilai-nilai yang berada di samping sisa ini. Atau nilai F2 ini. Ada 3, 5, 12, 28. Itu sama dengan koefisien-koefisien dan konstanta pada hasil pembagian. Ya kan? Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa
pembagian polinomial fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 4x kurangi 1 oleh x kurang 2 dengan skema Horner itu sama dengan mencari nilai x sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita menggunakan skema Horner nantinya untuk pembagian fx dibagi dengan x kurang 2 seperti ini, itu sama dengan memasukkan nilai untuk x sama dengan 2, seperti itu. Jadi kalau x kurang 2, x-nya sama dengan 2. Kalau nanti x kurang 3, berarti x-nya sama dengan 3. Kalau x tambah 4, berarti x-nya sama dengan negatif 4, seperti itu. Ya, jadi kalau di sini negatif, berarti positif. Nah, singkatnya seperti ini. X kurang 2 kita buat sama dengan 0. Nah, lalu perhatikan lagi, kalau ini kan angka-angka yang di samping F2 ini kan sama dengan koefisien dan konstantanya. Nah, ini kita dapatkan hasil pembagiannya itu berpangkat 3. Nah, kalian perhatikan sesuai definisi pembagian polinomial, kalau seandainya polinomial itu berpangkat n dan pembaginya berpangkat m, maka nanti hasilnya itu n dikurang m. Jadi ini kan pangkat 4. Nah, pangkat 4 ya. Lalu ini pembaginya berpangkat 1. Jadi 4 dikurangi 1. Jadi berpangkat 3. Jadi nanti hasil ini kita tinggal ikuti aja. Jadi ini 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 12x tambah 28 gitu. Jadi pangkat tertinggi dari hasilnya itu pastilah paling tinggi adalah pangkat 3 seperti itu. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dari skema Horner. Oke. Nah, kalau kita mau bagi polinomial, misalkan ada suatu polinomial fx menggunakan skema Horner, maka ada beberapa jenis yang perlu diperhatikan pembaginya, yaitu yang pertama, pembagian polinomial fx oleh x dikurangi k. Ya, ini maksudnya fungsi linier, koefisien x-nya itu 1. Maka kita bisa gunakan sesuai definisi pembagian polinomial, yaitu nantinya fx sama dengan x kurang k dikali hx tambah sx, di mana fx-nya itu adalah yang dibagi atau polinomialnya, x kurang k itu adalah pembagi, hx-nya itu adalah hasil, dan sx-nya itu adalah sisa. Ya. Nah, itu. Jadi kita menggunakan definisi pembagian polinomial. Nah, yang kedua, pembaginya itu adalah ax tambah b. Nah, jadi ini fungsi linier juga, x yang berpangkat 1, itu maksudnya. Tapi koefisien x-nya bukan 1. Beda dengan yang pertama ini, koefisiennya 1. Kalau ini koefisiennya bukan 1. Bisa A misalkan ya. Atau misalnya maksudnya bukan 1 itu 2, 3, 4, atau negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pembagian polinomialnya seperti apa? Jadi karena tadi poin 1 ini fx sama dengan x kurang k kali hx tambah sx. Jika k-nya sama dengan min b per a, maka fx sama dengan, nah ini kita ganti k-nya jadi min b per a. Jadi x negatif-negatif jadi x positif plus b per a dikali hx ditambah sx. Nah, ini kalau kita keluarkan 1 per a-nya, maka kita dapatkan 1 per a dikali ax tambah b. Nah, ini benar ya, coba kalau kita kalikan lagi, 1 per a dikali ax, x. 1 per a dikali b, b per a. Kali hx ditambah sx. Gitu. Nah, ini supaya sesuai dengan pembagi dan hasilnya dan sisanya. Ini 1 per a saya bagi dengan hx ya. Jadi hx-nya dibagi a. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi jelas fx itu yang dibagi, ax tambah b itu adalah pembagi, hx per a itu adalah hasil, sx-nya adalah sisa. Jadi nanti kalau kita bagi dengan ax tambah b, nanti hasilnya itu kita bagi dengan a. A-nya itu apa? A itu adalah koefisien dari x, koefisien dari variabel x di pembaginya gitu. Oke. Nah, lalu yang ketiga itu pembagian polinomial yang berderajat 2 ya. Jadi pembaginya itu berderajat 2. Misalkan pembaginya itu bentuknya px sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c gitu. Nah, ini hasil bagi dan sisa pembagian dapat dicari dengan skema Horner jika px-nya dapat difaktorkan gitu. Nah, ini syaratnya. Kalau tidak dapat difaktorkan gimana? Nah, berarti kita menggunakan metode bersusun atau cara bersusun ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi, skema Horner untuk polinomial yang berderajat 2 hanya berlaku jika pembaginya dapat difaktorkan gitu. Nah, tapi ini nanti bisa diatasi itu menggunakan metode pembagian lainnya termasuk metode cara bersusun tadi ya.
Oke. Nah, kita buat misalkan pembaginya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Karena bisa difaktorkan, kita buat seperti ini. A dikali X dikurangi K1 dikali X dikurangi K2. Gitu. Nah, oke. Jadi pertama, polinomial fx kan dibagi dengan X kurang K1, pembagi pertamanya. Menghasilkan Gx dan sisa S1. Lalu nanti Gx-nya itu dibagi lagi dengan X kurang K2, pembagi keduanya atau faktor keduanya. Menghasilkan Hx dan sisanya itu S2. Nah, jadi kita bisa tuliskan dari rumus ini ya, Fx sama dengan X dikurangi K1, pembagi pertama, hasilnya adalah Gx, ditambah S1, sisa pertama. Gx-nya itu dibagi lagi dengan X kurang K2, menghasilkan Hx dan sisanya S2, seperti ini. Jadi Gx itu sama dengan X kurang K2 dikali Hx tambah S2. Nah, ini kita kalikan menggunakan sifat distributif. Jadi X kurang K1 dikali X kurang K2 kali Hx. Lalu X kurang K1 dikali S2. Seperti itu. Ya. Nah, ditambah S1 seperti ini. Nah, supaya memunculkan A dikali X dikurangi K1 dikali X kurang K2. Nah, ini kita kalikan A dengan 1/A. Jadi ini tidak merubah hasil. Jadi A bagi A kan 1 kan. Jadi 1 itu identitas. Nah, jadi A dikali X kurang K1 dikali X kurang K2 itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Gitu. Nah, jadi Fx itu adalah yang dibagi. AX kuadrat tambah BX tambah C itu adalah pembaginya. Hx bagi A itu adalah hasil. X kurang K1 dikali S2 tambah S1 itu adalah sisa. Ya, jadi ini saya tetap tuliskan kayak gini aja. Di beberapa buku itu ada yang langsung dikalikan. S2 dikali X dikurangi S2 kali K1 tambah S1. Nah, ini supaya lebih mudah diingat aja. Jadi nanti rumusnya untuk yang sisa itu, untuk yang berderajat 2 adalah pembagi pertama dikali sisa kedua ditambah S1 atau sisa pertama gitu. Nah, itu cara menghafalnya. Ya. Oke, ingat, A ini sama nih. Berarti hasilnya itu kita bagi dengan A. A itu apa? Adalah koefisien dari X kuadratnya. Ya. Oke. Nah, kita lihat ke contohnya. Nah, sekarang tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 4X kurang 5 oleh X tambah 2. Nah, maka penyelesaiannya seperti ini. Ini karena dibagi oleh X tambah 2, maka K-nya itu sama dengan min 2 ya. Atau nanti kita masukkan untuk nilai X-nya sama dengan min 2 di skema ordernya. Nah, berarti ini pembagiannya menggunakan atau dibagi oleh X kurang K. Jadi Hx-nya tetap ya nanti hasilnya, tidak perlu dibagi A lagi. Nah, oke, kita buat skema ordernya, berarti ini 1, 3, 4, min 5. Gitu. Nah, kita buat skema ordernya. Oke, karena untuk X sama dengan 2 atau K sama dengan 2, kita tulis min 2-nya di sini. Nah, ini ditambah ya. Jadi, skema Horner, satunya diturunkan dulu. 1 kali min 2, min 2. 3 tambah min 2, 1. 1 kali min 2, min 2. 4 ditambah min 2, itu adalah 2. 2 dikali min 2 adalah min 4. Min 5 tambah min 4 adalah min 9. Oke. Nah, jadi kita peroleh hasil pembagiannya itu adalah Hx sama dengan X kuadrat tambah X tambah 2. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, ini polinomialnya berderajat 3. Lalu pembaginya berderajat 1. Maka hasilnya pastilah berderajat 2. Jadi 3 kurangi 1. Jadi pangkatnya dikurangi. Jadi pangkat 2. Lalu koefisiennya kita lihat dari hasil yang ini. Jadi 1, 1, 2. Jadi X kuadrat tambah X tambah 2. 1, 1, 2. Seperti itu. Sisa jelas ya adalah min 9. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke contoh 2. Contoh 2, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 tambah 2x dikurangi 5 oleh 3x kurang 4. Oke. Nah, berarti ini K-nya sama dengan 4/3 ya. Jadi kita mencari nilai untuk X sama dengan 4/3 gitu maksudnya. Jadi pembaginya adalah AX tambah B. AX tambah B berarti ini kan koefisien X-nya bukan 1 kan. AX tambah B. Jadi nanti hasilnya itu kita bagi lagi dengan A. Kita bagi lagi dengan 3. Seperti itu. Ya. Nah, penyelesaiannya kita ambil dulu koefisien dan konstantanya berarti 3, 5,
Nah, ini hati-hati. Ini pangkat 3, pangkat 1. Jadi pangkat 2-nya itu tidak ada. Jadi 0, ya kan? Nah, lalu ini 2, nah, min 5, seperti itu. Kita buat skemanya. Nah, seperti ini, lalu 4/3. Oke, ini tambah ya. Langkahnya berarti 3 diturunkan dulu. 3 kali 4/3 berarti 4 di sini. 5 tambah 4, 9. 9 dikali 4/3 itu berarti 12 ya. Nah, 0 tambah 12, 12. 12 dikali 4/3 berarti 16. 2 tambah 16 itu adalah 18 ya. 18 dikali 4/3 berarti 24. Nah, min 5 tambah 24 berarti 19. Nah, gitu. Nah, jadi kita dapatkan hasil pembagiannya. Nah, ini pangkat 4. Yang ini berpangkat 1. Berarti hasilnya berpangkat 3 gitu. Berarti ini mulai dari pangkat 3, koefisiennya adalah 3 ya. 3x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 12x tambah 18. Nah, karena ini AX tambah B, jadi koefisien X-nya bukan 1, jadi kita bagi dengan 3. Jadi HX-nya bagi A. Nah, kita dapatkan berarti X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 4X tambah 6. Seperti itu. Ya, nah itu hasilnya. Yang ini ya hasilnya. Oke, sisa jelas berarti 19. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurang x tambah 6 oleh 2x kuadrat min 3x kurang 2. Nah, ini berarti pembagian oleh polinomial yang berderajat 2. Nah, oke. Berarti yang ini ya, nanti hasilnya itu kita bagi lagi dengan A-nya. Berarti A-nya itu adalah 2. Nah, skema Horner bisa dipakai jika pembaginya ini bisa difaktorkan. Apakah 2x kuadrat min 3x kurang 2 ini bisa difaktorkan? Ya, bisa ya. Jadi kita dapatkan itu adalah x kurang 2 kali 2x tambah 1. Nah, misalkan x kurang 2 ini adalah pembagi pertama, 2x tambah 1 itu adalah pembagi keduanya. Nah, karena ini pembagi pertama berarti K1-nya itu adalah 2. Ini pembagi kedua berarti K2-nya sama dengan min setengah. Jelas ya? Nah, sekarang kita cari dulu. Ini berarti 2, min 3, 4, min 1, 6. Seperti itu. Nah, ini skemanya seperti ini. Nah, oke. Berarti ini pertama K1 dulu ya, 2. Nah, ini ditambah. Dari 2, turunkan 2 kali 2, 4. Min 3 tambah 4, 1. 1 kali 2, 2. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. Jadi ini 11 kali 2, 22. Jadi 28. Nah, ini sisa yang pertama. Nah, lalu hasil ini kita bagi lagi dengan yang min setengah ini ya. Berarti kita cari lagi. Nah, ini min setengah ditambah. Oke, jadi 2 kali min setengah itu adalah min 1. 1 tambah min 1 0. 0 kali min setengah 0. 6 tambah 0 6. 6 kali min setengah adalah min 3. 11 tambah min 3 adalah 8. Oke. Nah, stop ya. Tidak perlu kalikan lagi karena ini kan udah sisa. Yang kita bagi itu hanya hasilnya yang di sini. Ya. Oke, jadi 8 ini adalah sisa kedua gitu. Oke. Jadi kita dapatkan hasil pembagiannya. Nah, berpangkat berapa nih? Polinomialnya berpangkat 4. Pembaginya berpangkat 2. Jadi hasilnya berpangkat 2 gitu. Ya. Jadi 2x kuadrat tambah 6 ya. 2x kuadrat tambah 0x ya. 0x x yang berpangkat satunya koefisiennya adalah 0 tambah 6 atau bisa ditulis 2x kuadrat tambah 6. Jadi kita bagi lagi dengan 2 koefisien dari x kuadrat ini. Jadi kita dapatkan adalah x kuadrat tambah 3. Nah, ini hasilnya. Oke. Sisa pembagian, nah ingat rumusnya sama dengan pembagi pertama kali sisa kedua tambah sisa ke 1. Ya. Atau ini x dikurangi 2 ya. Dikali 8 ditambah 28. Oke. Jadi 8x dikurangi 16 tambah 28. Jadi 8x tambah 12. Nah, ini sisa pembagiannya. Oke. Nah, oke, sekarang contoh terakhir, contoh keempat. Nah, diketahui polinomial Px sama dengan 2x pangkat 4 tambah ax pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 5x tambah b. Jika Px-nya dibagi x kurang 1, sisanya 11. Kalau dibagi x tambah 1, sisanya min 1. Tentukan nilai 2a tambah b. Oke. Karena ini temanya itu menggunakan skema Horner, jadi kita selesaikan menggunakan skema Horner ya.
Oke, kalau dibagi E kurang 1, sisanya 11. Nah, berarti K-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, kita buat skema Hornernya. Ini berarti 2A, min 3, 5, dan B. Seperti itu. Kita buat skema Hornernya. Nah, ini berarti 1. Nah, ini tambah. Nah, pertama turunkan 2-nya. 2 kali 1, 2. A tambah 2, ya. A tambah 2 kali 1, A tambah 2. A tambah 2 tambah min 3. Berarti ini A min 1. Ya. A min 1 kali 1, A min 1. A min 1 tambah 5, berarti A tambah 4. A tambah 4 kali 1, berarti A tambah 4. Tambah B, berarti A tambah B tambah 4. Nah, ini sisanya. Karena sisanya itu kalau dibagi E kurang 1 adalah 11, maka A tambah B tambah 4 itu sama dengan 11. Jadi A tambah B itu sama dengan 11 kurang 4. A tambah B sama dengan 7. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau dibagi dengan X tambah 1, sisanya min 1. Nah, berarti K-nya sama dengan min 1 ya. Jelas? Jadi pembaginya X tambah 1. Nah, ini berarti skema Hornernya 2A, min 3, 5, B. Oke, nah ini min 1 di sini, ini tambah 2, 2 kali min 1, min 2. Nah, ini A kurang 2, A kurang 2 kali min 1 adalah min A tambah 2. Min A tambah 2 tambah min 3, berarti min A min 1. Dikalikan negatif 1, berarti A tambah 1. A tambah 1 tambah 5, jadi A tambah 6. Jadi ini min A, min 6. Jadi min A, min 6 tambah B. Jadi min A tambah B dikurangi 6. Nah, ini sisanya. Karena sisanya itu min 1, berarti min A tambah B itu min A tambah B dikurangi 6 sama dengan min 1. Jadi min A tambah B sama dengan min 1 tambah 6. Min A tambah B sama dengan 5. Nah, kita dapat persamaan kedua. Karena diminta 2A tambah B, maka kita harus cari nilai A dan B-nya. Pakai apa? Pakai eliminasi dan substitusi. Jadi kita eliminasi B, A tambah B sama dengan 7, min A tambah B sama dengan 5. Nah, ini kita kurangi. Jadi ini min A dikurangi negatif A itu sama dengan 2A. 7 kurang 5 adalah 2. Jadi A-nya kita peroleh 1. Nah, kalau A-nya 1 kita substitusikan ke A tambah B sama dengan 7 ya misalkan. Kalau mau min A tambah B sama dengan 5 silakan. Juga sama hasilnya. Jadi ini A tambah B sama dengan 7. 1 tambah B sama dengan 7. B sama dengan 7 kurang 1. Jadi B-nya sama dengan 6. Nah, jadi nilai 2A tambah B berarti 2 kali 1 tambah 6. Jadi 8. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya lebih mudah kalau kita selesaikan dengan menggunakan definisi pembagian polinomial. Yaitu ini. Px sama dengan Qx dikali Hx tambah Sx. Gitu. Ya. Nah, karena hari ini kita belajar tentang skema Horner. Jadi ini saya selesaikan dengan menggunakan skema Horner. Ya. Oke. Nah, itu materi untuk hari ini. Jadi nanti kita lanjutkan dengan metode lainnya untuk pembagian polinomial. Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.